Kemarin kita udah dengar caranya bikin co-creation workshop, tapi masih bingung detailnya gimana. Kita bahas satu-satu ya. Halo, gue Mita, Principal Consultant dari dari Labtech Indi. Step yang pertama, tentuin objektifnya. Nah, penentuan objektif ini jadi jangkar yang cukup penting kalau kamu mau bikin workshop co-creation. Kenapa jangkar ini jadi penting? Karena kurang lebih jangkar ini akan menentukan ke belakangnya tuh nanti, seperti siapa yang mau kita ajak, punya concern apa buat bikin workshop ini sukses dan sebagainya. Nah, sekarang kita kasih contoh ya. Contohnya misalnya, baru-baru ini Labtech bikin workshop co-creation bareng sama akademisi dan teman-teman mahasiswa untuk membantu gimana caranya bisa sustaining education di situasi yang sulit seperti contohnya misalnya perang. Langkah pertama, kita coba ngobrol sama orang-orang yang mau bikin workshopnya. Dari situ kita coba petain, oke, workshop ini sebenarnya buat siapa sih? Pentingnya seperti apa? Situasi seperti apa yang mau kita bantu dengan membuat workshop ini? Kita kasih contoh, misalnya anchor-nya atau objektifnya adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi pelajar dan profesional di berbagai belahan dunia untuk berkontribusi ide dalam sebuah workshop. Contohnya misalnya kayak gitu. Dan itu kita jadiin anchor. Jadi ini workshop co-creation subtion ya. Kita mau bikin co-creation untuk workshop co-creation. Itu langkah pertamanya. Langkah keduanya, kalau kita udah tahu objektifnya apa, sekarang kita pikirin siapa yang mau dan perlu buat diajak. Karena kadang-kadang siapa yang mau kita ajak itu nggak necessarily mereka yang sebetulnya perlu diajak dan sebaliknya. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba petain aja. Kalau kita ngambil contoh yang tadi, bagaimana kita bisa memfasilitasi proses workshop untuk profesional dan pelajar untuk ngide bareng, kita coba petain dulu. Oke, yang mau kita ajak siapa? Kita mau ngajak pelajar yang punya pengalaman, pelajar yang punya concern, pelajar yang punya kepedulian, dan gak hanya pelajar, kita juga mau ngajak profesional yang punya pengalaman, juga komunitas pengajar di Gaza misalnya. Karena ujung-ujungnya hasil ideasi ini harus bisa diimplementasi sama rekan-rekan pengajar yang ada di Gaza, karena topiknya adalah bagaimana caranya kita bisa sustaining education di Gaza, di situasi yang sulit, di kondisi yang perang, di kondisi yang tidak mudah. Tapi kita juga perlu berpikir siapa aja yang perlu diajak, karena satu, bisa jadi komunitas pengajar di sana punya limitasi seperti koneksi atau safe space. Maka kemudian kita perlu coba berpikir kira-kira ada nggak rekan-rekan komunitas pengajar lain yang bisa paham situasinya di Gaza tapi mungkin tidak tinggal di Gaza. Nah dari situ terus kemudian kita ideasi. Berarti kalau gitu kita perlu engage mereka yang punya keluarga, punya teman di Gaza tapi mereka sudah tidak tinggal di Gaza. Mereka sudah mengungsi di negara lain. Dengan begitu mereka juga bisa menjembatani adanya concern bahasa dan sebagainya. Mereka bisa bantu untuk translate. Nah dari situ kita kemudian kita petain tuh siapa aja kalau gitu. Kalau kita udah metain siapa yang mau kita ajak, kemudian yang perlu kita ajak siapa sih? Satu, oke, kita perlu ngajak warga Gaza yang tidak tinggal di Gaza. Kemudian kita bisa ngajak akademisi. Kenapa kita perlu ngajak akademisi? Karena kita bicara how to sustain education, terutama di situasi yang tidak mudah, kita juga perlu memikirkan soal trauma, kita perlu memikirkan soal bagaimana cara komunikasi dan sebagainya. Jadi ada bantuan ahli itu akan sangat penting. Lalu, it will be nice kalau ada lembaga donor atau NGO yang juga bisa ikut prosesnya supaya mereka bisa ngasih perspektif, oke, kalau kita mau implementasi seperti ini, ada nggak sih kantong-kantong dana yang bisa kita tap in untuk melanggengkan idenya? Contohnya seperti itu. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi kita udah coba jangkarin apa objektifnya, lalu kemudian yang kedua kita coba pikirin, oke, siapa nih pesertanya? Nah, yang ketiga ini, part yang mungkin paling repot kali ya, harus dipikirin, karena ini ngebahas masalah technical, logistik. Contoh misalnya, dengan kasus yang tadi, kalau kita mau ngajak semua pelajar dan profesional di belahan dunia manapun untuk contributing, ngasih ide how we can sustain education in Gaza, maka salah satu yang perlu dipikirin adalah, oke, waktunya. Kapan nih waktu yang tepat? Karena ada perbedaan time zone pasti kan di berbagai belahan dunia. Terus kemudian yang perlu dipikirin yang kedua, berapa lama waktunya? Mungkin di beberapa belahan dunia, di beberapa negara workshopnya itu jadinya siang. Tapi di belahan dunia yang lain itu udah malam banget. Sehingga kalau kita coba drag workshopnya jadi 4 jam atau 6 jam, itu akan sangat melelahkan. Dengan pemikiran itu, dan itu kita dapat dari objektifnya juga kan di awal, karena kita mau facilitate pelajar dan profesional di berbagai belahan dunia. Dengan concern tadi, akhirnya kita coba putusin, oke, mungkin workshopnya nggak bisa terlalu lama. Keep it short,
tapi keep it meaningful. 2 jam mungkin, maksimal 2 jam. Kalau gitu berarti harus bisa berapa hari ya workshopnya? Apakah dia bisa selesai 1 hari? Apakah harus jadi beberapa hari, beberapa serial, dan sebagainya. Dan setiap keputusan pasti ada plus minusnya dan itu yang perlu dimitigasi. Contoh, salah satu hal yang menantang yang kita hadapi kemarin adalah ternyata ngurusin partisipannya, pendaftarannya, funneling dari pendaftaran kemudian onboarding. Ternyata itu adalah sesuatu yang perlu atensi yang cukup detail. Oke, kalau kita udah pikirin semua logistiknya, sekarang kita coba pikirin hari H workshopnya. Kalau gitu berarti kita akan perlu virtual conference room. Yang seperti apa? Yang ada bisa smaller room-nya kah, atau yang bisa optimalkan gamification-nya kah. Juga harus kita pikirin pertimbangan-pertimbangannya. Contohnya misalnya ada komunitas pengajar dari Gaza yang bisa ikut, tapi dengan limitasi kuota yang terbatas. Maka kita harus coba cari virtual conference room yang selazim mungkin, yang sangat lazim buat dipakai. Hampir semua orang bisa download dan sebagainya. Di luar itu kita juga harus pikirin, oke, untuk bisa ideasi karena ini full online, maka kita perlu bantuan apa nih yang bisa membantu kita memvisualisasikan proses diskusinya. Maka diputuskan, oke, kita akan butuh papan tulis digital misalnya. Jadi itu kurang lebih 3 hal yang perlu diperhatiin lebih mendalamnya. Satu tadi objektifnya, terus kemudian partisipannya siapa saja, terus kemudian detailnya. Nah setelah ini aku akan bahas tips and trick how to facilitate. Jadi, kalau kita mau facilitating proses co-creation dan kita yang jadi fasilitatornya, yang pertama perlu dipastiin adalah mindset-nya. Sebagai fasilitator, kita perlu punya mindset active learner. Artinya adalah kita nggak perlu jadi yang paling jago di ruangan, tapi kita bisa mensituasikan diri kita dan partisipan menjadi sama-sama pelajar. Mungkin ada hal yang kita lebih tahu dari partisipan, tapi sebaliknya, ada yang partisipan lebih jago daripada kita. Jadi dengan mindset active learner ini, kita nggak terjebak di mindset bahwa kita harus jadi yang paling tahu sebagai fasilitator. Itu jebakan banget sih. Kalau kita udah bisa nerapin active learners mindset ini akan membantu proses diskusi pas lagi ideasi dan workshopnya. Akan jadi lebih enak. Terus kemudian set the tone. Karena tadi kita udah sama-sama, oke, di sini kita sama-sama belajar ya, dan itu perlu di-acknowledge sama-sama. Supaya partisipan juga ngerasa nggak kagok, kita juga bisa dengan lebih enak di tengah-tengah diskusi, kalau misalnya ada istilah yang dibahas dan kita nggak ngerti, kita juga bisa tanya, oh mohon maaf, tadi tuh istilah yang dibahas maksudnya apa ya gitu. Dan itu akan lebih enak kalau kayak gitu tektokannya nanti. Kemudian coba ciptakan lingkungan atau suasana workshop yang enak. Misalnya pas lagi brainstorm, daripada sepi, dead air, kayak nggak ada suaranya sama sekali, gimana kalau sebagai fasilitator kita inisiatif misalnya ngasih musik white noise atau musik yang dengan volume yang juga nggak terlalu besar, yang bisa ngebuat proses diskusi atau proses brainstorming atau proses lagi silent brainstorming mungkin jadi lebih enak dan gak kagok. Terus kemudian yang terakhir, coba navigate mindfully. Artinya kita udah set time box berapa lama untuk berpikir dalam diam mungkin, berapa lama waktu untuk mengelaborasi ide, dan coba pastiin semua partisipan di dalam forum itu punya kesempatan untuk bicara. Yang kedua, kita harus pahami dulu siapa audiens kita. Apakah audiens kita ini first timer? Apakah mereka expert? Apakah mereka expert tapi belum pernah ikut workshop co-creation yang gak biasa brainstorming seperti ini dan sebagainya? Itu perlu kita cari tahu dulu supaya kita bisa antisipasi dari sebelum-sebelumnya. Gimana nih caranya kita bicara? Gimana caranya kita addressing? Apakah pakai bapak ibu? Apakah pakai panggil nama aja atau kakak dan sebagainya? Terus perlu dipastiin juga nih group size-nya sebesar apa? Idealnya dalam satu grup gak lebih dari 5 atau 6 orang itu udah yang ideal. Tapi kalau terpaksa ya mungkin 7 orang masih tolerable. Tapi biasanya kalau di kami di LabTech Indie 5 sampai 6 orang itu ideal. Kita juga bisa cari tahu dulu sih audiens kita. Contohnya misalnya kita bikin workshop untuk kayak tadi ya, pelajar dan profesional. Kita bisa cari tahu dulu sebelumnya yang ada di kelompok kita yang daftar itu latar belakangnya seperti apa, latar belakang pendidikannya bagaimana, dan kita bisa siapin key pointer untuk diskusi, topik-topik untuk diskusi. Lalu yang terakhir pada saat kenalan sama audiens, ini juga tips yang menarik. Luangin waktu untuk saling kenalan. Jadi
Biasanya kami di Lab Tech Indie selalu dibuka dengan check-in. Check-in ini sebenarnya adalah salah satu trik buat fasilitator untuk kenal sama partisipan, sama audiens dengan cepat. Contohnya biasanya check-in tuh setiap orang harus sambil kenalan, misalnya namanya siapa, terus kemudian latar belakang pendidikannya apa, contohnya misalnya, terus kemudian hobinya apa. Jadi biasanya selalu kita selipin satu pertanyaan yang membantu kita kenal lebih jauh si partisipan kita dengan cepat. Contohnya tuh biasanya kayak hobinya apa, atau film kesukaan, atau musik kesukaan, dan sebagainya. Nah, terus kemudian ini juga gak kalah penting. Sebagai fasilitator, kita harus dari awal menentukan, oke, siapa nih yang akan jadi lead fasilitator yang pegang time box, yang jadi timekeeper. Siapa yang akan jadi table lead. Table lead itu biasanya yang fasilitator yang lebih hands-on di kelompok-kelompok kecil. Sementara kalau lead fasilitator biasanya dia lebih hands-on ke flow materi, timekeeper, dan sebagainya. Lalu kemudian kita juga perlu mitigasi. Kalau ada trouble, gimana ya caranya kita menyelesaikannya? Bagaimana cara kita memitigasinya? Nah, terakhir, technical preparation. Kalau tadi kita udah mikirin logistiknya, sebelum hari H workshop, kita juga perlu pastiin technical preparation-nya optimal. Contoh misalnya, oke, kita akan workshop online. Maka kemudian kita perlu pastiin laptopnya ada, chargernya ada, nggak mati lampu. Kalau mati lampu gimana, internetnya ada. Kalau internetnya nggak stabil seperti apa, dan sebagainya. Kalau offline berarti kita perlu pastiin bagaimana proyektornya, bagaimana speakernya, mic-nya perlu atau enggak, ruangannya seperti apa, ada jendela enggak, ada cahaya matahari enggak. Hal-hal yang simple sebenarnya, tapi sangat berpengaruh ke pensuasanaan waktu lagi workshop. Dan jangan lupa timer sama playlist. Playlist nih kayak remeh dan gak penting ya, tapi percaya deh penting banget kalau lagi proses brainstorm terus dead air tuh gak enak banget. Orang juga kalau mau nanya tuh karena harus break the silence tuh gak enak. Jadi kalau ada white noise itu akan sangat membantu sih. Terakhir, nah ini nice to have sih. Sebelum kita mulai, waktu kita merencanakan proses workshopnya, perlu dipikirin juga kira-kira skenario apa ya yang mungkin bisa, what scenario could go wrong. Jadi hal-hal apa yang mungkin akan berpotensi jadi masalah. Nah, itu perlu dicoba disimulasiin dulu dan kita coba siapin mitigasinya. Walau waktu udah pelaksanaannya biasanya ada aja sih masalah-masalah yang kita nggak prediksi di awal. Ya udah itu sih kita dance along with the problem aja. Makanya penting banget buat fasilitator dan timnya, tim fasilitator, entah itu lead fasilitator maupun table fasilitator untuk bisa saling komunikasi dan saling percaya. Itu tips yang terakhir paling penting dan biasanya sih bisa kebangun along the way. Oke, nah selanjutnya kalau ada hal lain yang masih bikin kamu penasaran, kasih tahu kita ya di kolom komen, nanti kita coba bahas.